Halo Indonesia, kami adalah tim PKMK Politeknik Negeri Jember, dan inilah ide kami. Berdasarkan definisi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anak-anak merupakan masa perkembangan fisik dan mental seseorang yang berlangsung mulai usia 5 hingga 11 tahun. Para ahli psikologi dan pendidikan berpendapat bahwa anak merupakan masa keemasan, the golden age, di mana pada masa ini, pertumbuhan fisik dan mental seorang anak berkembang dengan sangat pesat. Pada aspek perkembangan fisik, adapun organ yang paling banyak berkembang adalah kepala, sedangkan pada aspek perkembangan mental, anak usia 0 hingga 4 tahun mencapai 50%, 4 hingga 8 tahun mencapai 80%, dan usia 8 hingga 18 tahun mencapai 100%. Segala bentuk pengetahuan dan pengalaman yang diterima oleh anak akan berpengaruh terhadap kepribadian anak dan membentuk karakter anak di masa yang akan datang. Dengan demikian, anak-anak membutuhkan pendidikan karakter yang baik. Di sisi lain, pendidikan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia. Adapun pendidikan karakter dan budi pekerti sudah menjadi amanat yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017, Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Presiden RI, serta Fondasi Utama Kurikulum 2013. Salah satu media pendidikan karakter yang baik adalah melalui dongeng tradisional. Zakia Hapsyari dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat 3 manfaat yang diperoleh oleh anak ketika ia mendengarkan dongeng tradisional, yakni mengajarkan budi pekerti, membiasakan budaya membaca, dan mengembangkan imajinasi. Dongeng tradisional dinilai lebih tepat dan efektif sebagai media pendidikan karakter, karena sebuah cerita lebih berkesan daripada nasihat murni atau tutur kata. Lebih lanjut, sejak tahun 2014, Komisi Perlindungan Anak telah mencanangkan gerakan mendongeng nasional yang hingga saat ini masih belum terrealisasi. Padahal, dongeng tradisional menjadi salah satu objek pelestarian tradisi budaya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014. Adapun UNESCO membagi warisan budaya menjadi 2, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Dan dongeng tradisional merupakan warisan budaya tak benda. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, 743 bahasa daerah, dan 300 lebih kelompok etnis. Dengan banyaknya suku bangsa, bahasa, dan budaya, menjadikan Indonesia sebagai dongeng yang tak akan pernah habis dirangkai. Berangkat dari hal tersebut, tim PKMK Politeknik Negeri Jember yang beranggotakan Arif Habibi, Fathur Rosid, Robert Muhajir, M. Fakih Hasbullah, Ratna Dwi Kristina Sari, beserta arahan dari Ibu Trismayanti Dwi Puspitasari Eskom MCS, dengan bangga mempersembahkan Podkids, Podcasts for Kids, sebuah platform digital cerita rakyat untuk anak berbasis pendidikan karakter melalui nilai luhur budaya. Podkids merupakan usaha jasa jenis startup digital yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan misi mewujudkan generasi cerdas dan berbudaya. Usaha ini memproduksi berbagai rekaman audio cerita rakyat sebagai media pendidikan karakter bagi anak berbasis nilai luhur budaya. Podkids merupakan transformasi digital dari judul kami sebelumnya yang semula berjudul Poppy, namun masih dalam topik yang sama. Dengan harapan, usaha ini dapat beradaptasi menjadi alternatif media pendidikan karakter bagi anak yang juga dapat dilakukan di masa pandemi. Podkids memiliki 3 manfaat, yaitu membantu mahasiswa dalam mengembangkan inovasi dan kewirausahaan, membantu masyarakat dalam memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anak, serta membantu pemerintah dalam melestarikan dongeng tradisional sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Aplikasi Podkids memiliki beberapa fitur utama, yaitu fitur audio trial, fitur layanan berlangganan, dan Podkids Shop berisi produk tambahan seperti buku dongeng, boneka tangan, dan media mendongeng yang lain. Kami percaya, bisnis ibarat sebuah mobil. Bagian produksi adalah mesin, pemasaran adalah roda, dan manajemen adalah pengemudi. Untuk itu, kami membagi bisnis menjadi 3 divisi utama. Divisi produksi bertugas untuk menjalankan proses produksi menjadi 4 bagian dalam iterasi setiap tahun, yaitu survei dan perencanaan selama 1 bulan, praproduksi dan pengusulan selama 3 bulan, produksi selama 8 bulan, dan diiringi dengan evaluasi dan pengembangan pada 2 bulan terakhir proses produksi. Divisi pemasaran bertugas memasarkan produk secara online di Facebook, Instagram, dan website Podkids, serta menyusun strategi marketing agar produk kami dapat diterima dengan baik oleh target pasar anak usia 5 hingga 11 tahun pada kelas ekonomi menengah ke atas.
Divisi manajemen bertanggung jawab mengatur keuangan. Dengan modal sebesar 6.410.000, dapat memproduksi sebanyak 40 audio dengan harga berlangganan 40.000 per tahun dan keuntungan sebesar 1.600.000 per tahun. Selain itu, divisi ini mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan pada tingkat internal, regional, dan nasional. Dalam implementasi usaha ini, kami bekerja sama dengan 3 mitra, yaitu pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai dongeng tradisional, investor atau mitra bisnis untuk permodalan dan pemasaran, serta orang tua sebagai pemantau penggunaan aplikasi. Respon pasar terhadap produk ini sangatlah baik. Hal ini dapat dilihat dari form pemesanan pre-order yang telah diisi oleh sebanyak 11 calon konsumen yang berminat terhadap produk kami. Pada akhirnya, tidak ada ide yang sempurna, begitu pula ide kami. Kami pun dengan senang hati menerima saran dan masukan dari berbagai pihak agar ide dan konsep bisnis yang kami kembangkan dapat menjadi semakin baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kemendikbud serta Politeknik Negeri Jember yang telah memberikan kami kesempatan untuk turut serta berkontribusi dalam upaya mewujudkan Indonesia cerdas, berbudaya.